Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia-Nya serta kasih sayangnya saya dapat menyelesaikan makalah pengenai Pancasila dan agama dengan sebaik mungkin. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi terakhir penutup para nabi sekaligus satu-satunya uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dalam penulisan makalah ini saya menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan baik yang berkenan dengan materi pembahasan maupun dengan teknik-teknik pengetikan. Walaupun demikian, inilah usaha maksimal saya lakukan penulisan usaha. Semoga dalam makalah ini para pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan diharapkan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki kesalahan sebagaimana mestinya. Baiklah, saya No. yaitu pertama pendahuluan terbagi tiga. Yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan. Yang kedua pembahasan terbagi empat. Pengertian Pancasila dan agama. B. Hubungan Pancasila dan agama. C. Syariat Islam dalam setiap Pancasila. D. Pancasila bukanlah sesuatu yang sakral. Yang ketiga, penutup. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu A. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara dan pemersatuan bangsa Indonesia. Yang menjamu Pancasila juga jati diri bangsa Indonesia sebagai filsafah, ideologi, dan alat pemersatuan bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bahasa, daerah, pulau-pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda, serta sama lain. Tetapi hal-hal atau perbedaan di atas harus dipersatukan. Mengapa banyak orang yang menentang Pancasila dengan alasan agama? Masalah pokoknya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ideologi Pancasila dan juga kesalahan mereka dalam menafsirkan pelajaran-pelajaran atau ilmu agama yang mereka dapatkan. Atau mungkin juga mereka mudah dipengaruhi dan dihasut dengan alasan agama atau kebebasan. Dengan demikian, sangat mudah bagi orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini dan memanfaatkannya. B. Perumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila dan agama? 2. Apa hubungan Pancasila dan agama? 3. Apa saja nilai syariat Islam dalam tiap
sila Pancasila. C. Tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menambah khazanah keilmuan tentang hubungan Pancasila dan agama serta sertifikatnya dalam Al-Quran. Lanjut pembahasan. A. Pengertian Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sangkerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, sentosa. Sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. B. Hubungan Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan memiliki semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang makanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. C. Syariat Islam dalam tiap sila Pancasila. Menurut Profesor Hamka, kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan di tengah-tengah menurunnya rasa tanggung jawab dalam mengamalkan dan menjalankan Pancasila karena perasaan khawatir bahwa Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pancasila merupakan pengejawatan hari ajaran Islam. Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan gender, dan semua sandi kehidupan dunia sebagai rujukan untuk mengetahui nilai-nilai syariat. Dalam tiap butir Pancasila yang bersumber dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Buku ini layak untuk dibaca. Itulah nilai lebih dari buku ini di samping nilai-nilai lain seperti titik temu antara Pancasila dengan syariat Islam, sehingga tunduhan yang mempertentangkan antara syariat dan kebangsaan dan terbantahkan. Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang mengunut atas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar kesamaan agama teknis atau budaya. Nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dan Pancasila. D. Pancasila. Pancasila bukanlah sesuatu yang sakral.
Satu hal yang perlu diingat bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang harus disakralkan. Ia adalah buatan manusia yang tak lepas dari kekurangan. Pensakralan dan penyalah tafsiran yang kekuasaan di bumi pertiwi dalam hal ini bukan berarti Pancasila tidak relevan dengan Indonesia sekarang sehingga harus diganti demi menata kembali negara ini. Pancasila tetap sesuatu yang individu kembali untuk selalu diingat bahwa lahirnya Pancasila adalah untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang berbhineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang terakhir, penutup. Terima kasih, dan saya selaku menyampaikan PowerPoint tentang Pancasila dan agama. Kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.